Tiga. Kamu kenapa nih? Kalau ada recording emang. Nah ini oke ya. Kemudian di sini ada pengaruh tata kelola. Nah, setelah teman-teman itu ambil judul, cari judul, mungkin ya harus banyak literasi atau literasi-literasi yang teman-teman miliki atau rajin membaca ya atau mencari-cari. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa menambah keluasan kita dalam moderasi kita, literasi kita. Jadi artinya bahwa ini judul-judul boleh teman-teman, misalkan judulnya nggak seperti ini boleh, tapi misalkan di sini areanya adalah perusahaan. Perusahaan apa? Misalkan perusahaan misalkan pom bensin ya, pom bensin Pertamina atau pom bensin misalkan Vivo ya, Vivo. Karena kalau Pertamina pemerintahan ya. Nah, Vivo di Jakarta Selatan. Berarti teman-teman mencari tuh Vivo di Jakarta Selatan ada di mana aja. Misalkan ada di Antasari ada, kemudian ada di Pondok Indah, misalkan itu kan masih Jakarta Selatan supaya teman-teman punya judul yang lumayan areanya luas ya, jangan cuma Vivo, Vivo, Vivo di mana gitu kan? Vivo itu banyak se-Indonesia Raya ada misalkan. Jadi Vivonya di mana supaya kita bisa membatasi tetapi tidak terlalu sempit. Ya, kalau di mana kalau di atau mungkin kalau di pemasaran juga bisa Vivo. Ya, yang kita tanyakan adalah konsumennya yang kita tanyakan. Konsumen yang berarti kita memberikan apa? Memberikan mungkin mereka kita minta isi Google Form ya. Nah, itu bisa kita cari tahu bagaimana pelayanan, kemudian harga strategi harganya, kemudian pelayanannya, misalkan terhadap kepuasan pelanggan, impact-nya adalah kepada penjualan, hasil penjualan. Nah, itu bisa. Ini adalah contoh-contoh misalkan judul. Nah, teman-teman kemarin sama Mama Nen itu sudah semuanya presentasi. Ini yang Sudah, di sini. Ini masih ini ada saya stop beberapa. ya. Hah? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah semua. Katanya Dok, bukan bukan izin satu itu orang dok. satu. Iya, iya. Kenapa Mas Fauzan? Itu minta tolong nanti apa itu kuantitatif atau kualitatif boleh minta ditambah keterangannya biar Oh kita iya, bisa. siap. Ya, Kalau mohon maaf. Ya, Kalau kualitatif itu berarti tidak ada terhadapnya ya, kebanyakan karena ya. kalau kualitatif itu biasanya kita memberikan sesuatu kedalaman teori dari yang kita inginkan dari judul tersebut di atas misalkan. Oke, nanti saya masukkan ya. Itu adalah eh, ini saya mau sedikit nge-share nih mengenai penulisan naskah ya, penulisan naskah publikasi ilmiah. Karena nanti teman-teman itu kan harus nulis, ya harus nulis. Jadinya jangan sampai teman-teman itu kesulitan untuk penulis. Nah, ini mungkin sedikit banyak kemarin kita sudah belajar ya dari yang buku ya. Ada penulisan huruf besar, huruf besar dari Pak Fauzan, kemudian dari Bang Zulfikar mengenai apa namanya referensi, kemudian yang lainnya ini juga sama. Jadi kalau kita bicara masalah penulisan naskah publikasi ilmiah itu bisa kita lihat skripsi, tesis, disertasi. Nah, di sini penelitian ini kita bisa masukkan ke jurnal ya, ke jurnal penelitian-penelitian. Entah itu penelitian skripsi
entah itu penelitian tesis, entah itu penelitian disertasi, atau bukan penelitian ketiganya. Tapi kita melakukan penelitian untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Itu bisa kita jadikan jurnal ya. Dan jurnal juga bisa kita buat ada kualitatif dan ada kuantitatif ya jurnal. Jadi jurnal itu sekarang kan kita kalau nanti disertasi teman-teman itu katanya minimal adalah Ki ya atau Sinta. Yang mana nih? Saya teman-teman udah diinformasikan belum? Nanti disertasi itu harus dipublikasikan ke Sinta atau ke Q, Q1, Q2, Q3, Q4. Ini dok kemarin kan ada teman yang memberitahu selama Hmm. 2025 ini katanya cukup Sinta ya. Oh Siapa kemarin yang gitu. ngasih tahu ya? Kalau jadi belum ke Scopus begitu ya, Eh, kalau nggak eh, salah. Benar Scopus apa enggak? Ya. nggak tahu nih. Saya belum ada Mbak Nur ya informasi mungkin ya. dan Mbak Nur kali yang kemarin yang nge-share. Mbak Nur kali. eh, oh Mbak Nur, Pak Dokter Nur ya. Ya Alhamdulillah. Tapi bukan Sinta bukan Sinta 654 ya. Ya janganlah, jangan Sinta 654. Di kita tuh udah Mbak Rahma ya, Mbak Rahma udah menghubungi Bu Lisa kan itu udah Sinta 5 kita JMMB. JMMB kita udah Sinta 5. Kalau misalkan disertasi bisa Sinta 1, 2, 3, ya Alhamdulillah ya masih masih bisa pakai Sinta ya. Tapi kalau misalkan nanti ada ke peraturan baru, misalkan ya minimal Ki 4 itu ya teman-teman ya harus sesuaikan dengan apa namanya keharusan-keharusan itu ya. Nah, itu ini penulisan naskah publikasi ilmiah karena publikasi ilmiah itu bukan hanya skripsi, tesis, disertasi, tapi ada publikasi ilmiah lainnya ya, karya tulis, kemudian hasil penelitian dan sebagainya. Jadi kalau kita menulis tuh sebenarnya punya kaidah-kaidah ya. Jadi tapi bisa juga asal kita nulis ya. Kita menulis asal juga nggak masalah. Yang penting kita berani nulis ya, berani nulis. Cuma yang penting ada tata kramanya lah ya supaya kita tidak apa ya membuat tulisan dengan kata-kata yang kasar atau ada kata-kata kebun binatang keluar ya. Nah, makanya di dalam naskah publikasi ilmiah itu ada aturan-aturannya. Kayak kemarin, misalkan tata bahasanya, ya. Nah, ini, jadi nanti misalkan Pak Fauzan udah ada informasi untuk 2025. Nah, sekarang kan 2025 itu teman-teman baru semester 1 nih. Kemudian nanti September semester 2. Nah, kalau bisa semester 2 sudah punya untuk bab 1, bab 2, bab 3 ya. Karena kan nggak sebentar kita untuk meneliti. Ya, apalagi dengan kesibukan teman-teman nih ya. Teman-teman pasti sibuk semuanya ya, sibuk semuanya. Insya Allah kalau misalkan seperti itu bisa tepat waktu 2 tahun, nggak usah 3 tahun ya, nggak usah lama-lama. 3 tahun itu malah ada dulu teman dosen kita itu 2 tahun 9 bulan apa udah selesai S3 itu kan hebat ya hebat. Nah, kalau nanti kalau S2 sih cuma cukup 2 tahun ya. Jadi kalau S1 cukup 3,5 tahun. Nah itu ada istilahnya tepat waktu. Jadi kalau misalkan nanti penulisan naskah publikasi ilmiah itu ini saya cuma menghususkan di sini ya karena kita ada skripsi, tesis, disertasi, tapi ada penelitian lain ya, ada penelitian lain yang bisa dimasukkan dalam publikasi ilmiah ya, misalkan mengenai penelitian.
penelitian. Saya pernah melakukan penelitian itu mengenai, tapi kualitatif ya, mengenai apa peran ibu rumah tangga, peran wat- peran wanita dalam kegiatan entrepreneur di daerah Depok ya. Nah, itu juga itu istilahnya bukan kuanti tapi kualitatif. Itu juga bisa dimasukkan ke publikasi ilmiah ya. Kalau ini saya pada saat ini sekarang adalah kita skripsi, tesis, disertasi di mana di sini akan kita lakukan adalah penelitiannya ya. Sampai sini ada yang mau kita diskusikan? Ini teman-teman nggak ke kampus tapi tetap di depan laptop atau atau handphone ya. Laptop, laptop, Eh, laptop, laptop, laptop dong. laptop dong. Saya dari pagi itu depan laptop, jadi nyambung dari jam 8 selesai jam 10 lewat 5 nyambung lagi sampai jam 11 nyambung lagi jam 1 ntar nyambung lagi nih saya setengah 4. Nggak pulang-pulang dong. Nggak pulang-pulang saya di depan meja. Bang Toyib. Aduh, satu hari ini full. Alhamdulillah. Jadi kita selalu, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Barakallah. dikasih kesibukan ya. Dikasih kesibukan. Ya. Nah, ini Ya. sedikitnya mungkin teman-teman sudah paham ya, karena sudah mengerjakan kemarin itu adalah skripsi. Kemudian setelah itu disertasi. Kan nggak mungkin nggak ngerjain tesis ya, habis skripsi tesis kan nggak mungkin teman-teman nggak ngerjain tesis tiba-tiba masuk S3. Oh, Hah? Masa Mukri kali ya. Oh, oh. Langsung jadi ustadz ini. Nggak pakai Langsung skripsi masuk lagi. S3. Jadinya sudah biasa juga ya, karena di S2 itu juga kan harus ada dipublikasikan. Iya, iya. Nah, dipublikasikan nggak mungkin kemarin kuliah S2 itu nggak hasilnya nggak dipublikasikan karena setiap perguruan tinggi itu pasti mewajibkan mahasiswanya itu mempublikasikan hasil dari karya ilmiah mahasiswanya masing-masing. Nah, ini adalah laporan hasil riset atau kajian teoritis yang ditulis dan dipublikasikan oleh satu atau beberapa orang. Jadi kita mempublikasikan, malah kalau di Scopus kita sendirian misalkan, Hasanah gitu ya, itu akan diragukan. Diragukan. Diragukan kebenarannya. Emang Hasanah bisa nih sendirian, sendirian begitu ya. Ah, ah. Paling minimal 2 orang lah gitu ya, Hasanah Hmm. dan Samukri gitu kan. Iya, Jadi nanti ada pembagian poinnya kalau di dalam hitungan-hitungan BKD ya kan. iya, Hitungan iya. orang pertama itu adalah 60%, orang kedua adalah 40%. Dis- Makanya, Disertasi bisa berdua dong, ntar. oh nggak bisa lah Nggak bisa. disertasi. Ini kan nggak bisa. Itu Disertasi sama nggak ada, pembimbing. nggak. Iya, Iya, benar. benar-benar. Iya benar. Disertasi sama pembimbing. Kalau pembimbingnya 2, Eh, masukin 2. Tapi yang pertama harus eh. mahasiswanya. Jangan mau dibohongin sama dosennya ya. Misalkan, misalkan Samukri saya duluan gitu ya nomor 1 Iya, gitu kan. iya. Kan saya Jangan mau profesor gitu dibawa. ya. Saya kan Iya kan profesor saya gitu. profesor, Iya, Samukri kan belum profesor belum gitu. apa-apa. Jangan mau ya, Iya, karena iya, iya. tetap adalah karya dari Mas Samukri Ya, dibimbing oleh dosen promoter dan kopromotor ya. Jadi kalau berdua itu mungkin berdua ya, tapi bertiga boleh, berempat boleh nggak boleh, boleh aja ya. Yang penting tidak satu orang ya. Yang penting tidak satu orang karena akan diragukan sebenarnya kalau satu orang. Tapi kalau Sinta 2, Sinta 3 atau Sinta 4, 5, 6 boleh satu orang ya boleh aja ya. Sebenarnya sisi boleh-boleh aja, tetapi kita lihat dulu apakah cakupannya keluasannya itu kayaknya wajar.
itu dari satu orang. Kalau cakupan keluasannya itu kayaknya nggak mungkin, wah masa Mukri ini bohong ya, harusnya dia bertiga gitu kan, tapi dia Ya, mengisi sendiri untuk Q1 gitu ya, 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 malah biayanya besar gitu kan, ya. besar, Q1 kan bisa 30 jutaan. Ah, Hmm. ya, kalau dulu saya tuh waktu masih belum ujian disertasi itu eh, kita berempat. Jadi nge-share biayanya dibagi empat. Dibagi empat itu dari berapa ya? 12 juta apa 13 juta kita bagi empat. Jadi hasilnya adalah 4.250.000 Tapi bayar. nama pertamanya gimana? Nama Squid. pertamanya promotornya. Oh gitu. Promotornya. Nama pertamanya biasalah. Promotor nggak bayar dia. Iya. Nanti juga saya gitu. Saya nggak bayar. Saya nggak bayar. Masa Mukri yang bayar ya. Ah, Nah, itu hasil laporan hasil riset ya. Nah, di sini naskah publikasi ilmiah seperti penelitian Dimas itu perlu dipublikasikan ya. Kemudian di sini ada dokumen ilmiah lain yang tersedia dalam komunitas ilmiah. Jadi bukan hanya skripsi, tesis, disertasi, tapi ada hasil penelitian, hasil pengabdian kepada masyarakat, kemudian yang lain juga bisa kita publikasikan. Nah, isi harus orisinal, di mana penemuan yang benar-benar baru. Nah, kalau nanti teman-teman pasti diminta untuk ada keterbaruan novelty-nya. Jadi keterbaruan dari disertasi teman-teman tuh apa? Boleh sama teman-teman. Misalkan kita referensinya adalah disertasi misalkan dari Pak Ujang misalkan. Kemudian kita ya nyontek juga jangan nyontek semuanya ya. Kita nyontek ada keterbaruan yang kita temukan di dalam penelitian disertasi kita atau kita sebut dengan istilahnya adalah novelty ya. Dan di situ bisa kita bahwa itu adalah kesimpulannya ada keterbaruan dari penelitian disertasi yang kita lakukan. Misalkan pada daerah ini atau pada area ini kedisiplinannya itu sama itu tinggal penjelasan kita disertai dengan data. Tapi kalau datanya sekunder seperti keuangan itu beda cerita lagi. Ya, beda cerita lagi. Jadi bukan dia pakai kalau bisa pakai data-data yang BEI ya Bang ya, Bang Fikar ya. Ya, bersefek. Bursa efek, cuma mungkin lebih luas lagi. Misalkan bukan 5 perusahaan, tapi Hmm. diambilnya adalah misalkan perusahaannya bisa multi internasional, internasional. Nah, itu supaya ada keterbaruan yang kita hasilkan dari penelitian disertasi kita. Di klaster gitu Nah, ya, Bro? Ya, Bro. Di klaster-klaster gitu. dia biasanya ya kalau mau di klaster boleh ya Hmm. klaster. Jadi kalau misalkan di bagian di bidang keuangan itu kan kita datanya sekunder ya, Hmm. Hmm. datanya kita sudah ada, kita ambil, kemudian kita olah, kemudian kita laporkan. Ya, jadi sebenarnya kalau bisa cepet keuangan cepet. Cuma kalau yang nggak paham kayak saya keuangan nggak paham, ya nggak tahu. Bisa lama itu, bisa 10 tahun kali kuliah. Ya karena memang kan kita tergantung bidangnya masing-masing ya. Nah, kalau Bang Zulfikar bagian keuangan ya dia udah paham full Paham. ya, cuma tinggal menambahkan untuk judul disertasi. Pakai apa Du- nih gitu kan? 2 minggu selesai dia. 2 minggu selesai, Iya, Jul. Bang Zul. Kata Bang Zul langsung, 2 minggu selesai, langsung 2 tahun selesai itu. Kalau 2 tahun selesai kayaknya nggak pernah ada ya. Belum ada Ada ya. Dua dulu, tahun, Bu. eh, eh. Apa? Hah?
Bahlil, Bahlul. Bahlil hadiah. Bahlul, Bahlul lah hadiah. Bahlul kata. karena dia belum 3 tahun ya, baru 2 tahun malah. Kurang 2 Kalau tahun. di kurang dari 2 tahun ya, malah kalau di LLDK itu ada namanya istilahnya belum cukup umur. Prematur. Belum prematur ya, prematurnya. Jadi belum cukup umur, maka kalau di mahasiswa S1 itu pinnya belum keluar. Anak-anak suka nanya, Bu, pinnya apa sih Bu? Katanya, iya, kamu belum cukup umur. Jadi, iya, dia mahasiswa itu, mahasiswa S1 itu sampai dengan, kan paling banyak itu dia 14 semester. Iya. Terus dia bilang, Bu, saya pinnya kok nggak keluar? Iya, karena pin kamu udah DO, udah 15 semester. Jadi nggak keluar. Kalau kamu kebanyakan, saya bilang gitu. Tiduran. Ketiduran dianya Kebanyakan. lupa. Ketiduran, lupa kali. Sampai 15 semester akhirnya, karena karena dia harus cuma tinggal skripsi doang. Saya itu kasihan sama dia. Kamu ngapain aja? Ngapain Saya aja? suka ah, saya suka ngomel sama dia, sama mahasiswa yang seperti itu. Kamu ngapain aja tinggal skripsi, bilang gitu. Sampai dengan skripsi itu dia terakhir adalah 12 semester, pada semester 12. Terus saya bilang sekarang udah semester 15, ngapain aja kamu 1,5 tahun? Kan bayar lagi. Ini teman-teman juga gitu kan. Iya. Nanti kalau misalkan belum selesai, bayar lagi, sayang-sayang gitu. Bayar kemana, Bu? Nah, bayarnya ke UMJ. Kalau kalau bayar sama saya mah, saya kaya. Oke, ini penyempurnaan penemuan yang sudah ada itu kita sempurnakan, kita tambahkan. Mungkin ada yang belum lengkap atau sudah lengkap, mungkin kita tambahkan keterbaruannya. Ya, Menyempurnakan. jadi ada keterbaruan dari disertasi yang kita buat. Jadi udah Kalau ada Bu, lengkap nih. Ya, kenapa kalau Mas? variabel mediasinya yang terbarunya juga boleh Bu ya, nggak harus dependen Bu, atau independen ya, misalkan variabel antaranya yang kita tambahin bisa Bu ya untuk keterbaruan itu ya. variabel mediasinya contohnya. Contohnya Misalkan tuh. kayak yang Ibu kasih contoh tadi apa variabel mediasinya judul-judul yang tadi apa? Jadi misalkan dimediasi oleh kepuasan kerja atau mungkin Kemarin kayak apa green transform kayak seperti green Teknologi, transformation kemarin Bu, teknologi green bukan? teknologi green teknologi gitu kan atau sebagai green mediasi. SDM juga nggak apa-apa. Emang ada, Bu? Ada. SD emang ijo-ijo Boleh, gitu? boleh Bu ya. Iya, Kalau misalkan kita mediasi yang terbarunya di mediasinya gitu. boleh, boleh aja. Ya kan sekarang itu kayaknya ini yang lagi viral-viral, yang lagi booming adalah yang ijo-ijo gitu. Kolor ijo, kolor ijo, Bu. Itu dulu ya. Ya Itu kayak zaman dulu kolor hijau ya. Nah, itu jadi boleh saja ya. Kan judul itu nggak yang baku juga nggak apa-apa. Judul mungkin kita ambil yang keterbaruan juga nggak masalah. Ya, jadi kalau misalkan kita mau ngambil judulnya Bu, yang itu kayaknya udah banyak deh Bu, gitu ya. Keterbaruan nggak apa-apa. Yang penting ada. Pertama kita temukan jurnalnya, kita temukan literasinya ada enggak gitu. Kalau enggak ada literasinya kita mau ngapain? Eh, buat buku sendiri kan gitu. Jadi cari-cari dulu buku-buku yang lain. Oh mungkin kita pakai dengan judul yang keterbaruan yang mungkin belum belum ada kali ya. Tapi hanya ada satu boleh, misalkan dua boleh. Kenapa? Supaya kita bisa melihat ada literasi yang bisa kita jadikan referensinya ya. Jadi referensinya. Jadi ya kalau judul teman-teman boleh apa dimodifikasi atau ada judul
yang keterbaruan dan Bu, saya sebagainya ini boleh. moderasinya pakai nilai Islam kemuhammadiyahan. Moderasinya. Oh, Islam banget ya. Oh, Islam Waduh, banget. harus ada hadis dong, Islam banget. Bentar. Nah, itu berarti kalau kaitannya sama al-Islam ke Muhammadiyahan, apanya tuh? X-nya, Y-Z-nya apa Moderasi, Y-nya? moderasinya. Hah? Moderasi. Oh, Moderasi. moderasinya. Iya, Tergantung judulnya ya. iya. Dimoderasikan dengan variabel moderasi al-Islam Aika, dan kemuhammadiyahan. kemuhammadiyahan. Iya. Ya tinggal ya boleh-boleh aja kalau misalkan sekarang kita mau ngambil judulnya nyeleneh gitu ya. Eh, eh, Judul nyeleneh nggak masalah sebenarnya karena judul itu adalah eh, sebenarnya kalau judul adalah nggak di awal juga kita buat juga nggak apa-apa ya. Apa-apa. Kalau topik itu boleh harus duluan. Topiknya Oh. apa nih gitu. Hmm. Nah, ini naskahnya memiliki format baku yang harus diikuti penulis. Selain format, karya ilmiah juga memiliki metode penulisan yang baku, ya. Jadi kadang-kadang penulisan karya ilmiah itu eh, bisa sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di dalam suatu institusi atau kita dosen misalkan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat biasanya sesuai dengan kaidah-kaidah di penelitian dan pengabdian masyarakat. Misalkan masyarakat melakukan penelitian, misalkan masyarakat boleh melakukan penelitian. Ya, misalkan penelitian mengenai analisis kemudian jalan raya gitu, ya boleh aja. Cuma dia mungkin harus mencari data-data dari sumbernya masyarakat pengguna jalan, ya. Nah, itu jadi eh, judul-judulnya sih boleh aja. Yang penting kita punya data-data nanti, ya. Kita bisa mempertanggungjawabkan di banyak orang atau mungkin di pembaca. Hmm. Nah, sampai di sini saya lanjutkan. Ketentuan penulisan artikel ilmiah ya, artikel ilmiah tadi bisa kita bisa publikasikan ya. Ada panjang artikel 12 sampai 18 halaman. Nah, ini kalau kita mau ke publikasi. Nggak mungkin sampai 50 halaman. Nggak mungkin ya. Ini artikel ini eh, itu kita sebut minimal aja 12 halaman. Boleh 8 boleh ya. Karena tergantung kepada masa kalau misalkan 8 itu sudah maksimal, nggak kalau kita tambah-tambahkan lagi, yang enggak malah nanti tidak masuk ke organ maksudnya kepentingan-kepentingan di dalamnya. Jadi ini panjang artikel adalah bisa 12 sampai 18 halaman. Tapi ada juga artikel yang memuatnya cuma 10 halaman kayak Mas Mukri tuh ya kemarin bikin buku cuma 5 halaman gitu. Walau. Nah, nah, ini termasuk gambar, grafik atau tabel jika ada dengan 1,5 spasi atau 1,5 spasi. Biasanya fontnya adalah Times New Roman 12, ukurannya 4, format kolom adalah format 1 kolom atau spasinya 1, kemudian margin kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah adalah 3,5, sedangkan untuk kanan adalah 2 senti, jadi lebih kecil. Nah, ini adalah dari secara umum ya, tapi ada juga Garamond kemarin ya. Jadi tergantung kepada format template daripada si penerbit atau kita mau menulis sesuai dengan di kampus penelitiannya, penelitian disertasi atau penelitian kita sebut dengan eh, pengabdian masyarakat atau penelitian kampus. Nah, itu bisa kita ambil sesuai dengan kaidah-kaidah mereka ya. Izin dok, Eh,
Ya, ya, ya Mas Ya, Fauzan. ini terkait dengan itu dok, yang halaman itu ya, 12 sampai Hmm, 18 halaman. Kan suka-suka ada yang dalam satu halaman itu ada dibagi dua ya, Dok. Itu asumsinya ya, satu atau dua ini yang satu lembar dibagi dua itu ada. Udah ini satu. oke. Bentar, 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 bentar. Hasil asumsinya itu satu Mas Adi dulu, halaman, Mas Adi cuma dulu. Bentar dulu gitu. cuma di break dia, di break dua ya, di break maksudnya satu halaman itu dibagi dua, tapi tetap asumsinya satu halaman. Iya, iya. Itu 4 ya, ya Prof ya? Dua-duanya Pak. Iya, tapi 4 ya. banyak Ada banyak. banyak juga sekarang yang jurnal-jurnal sudah tidak menggunakan dua dua dibagi satu halaman di satu lembar itu dibagi dua, udah enggak banyak kan yang Full, langsung full, masuk full ke ya. full, iya. Ha-ha. Oh, Tapi tergantung sih ya. Jadi kalau kita template-nya dia mintanya adalah satu halaman itu ada dua ya, dua kolom, ya kita kita ini kan aja kita masukkan. Cuma ininya kan agak sulitnya misalkan gambar itu kita misalkan kerangka berpikir itu kan agak agak melebar ya. Kalau di dalam satu kolom kita bisa satu kolom, tapi kalau dia dibagi dua itu susah, susah. Ya. agak susah. Jadi banyak kan juga saya kemarin ada mahasiswa minta bantuan untuk menerbitkan minta bantuan untuk masuk di tiga itu juga dia ininya satu eh, eh, satu satu halaman cuma spasinya dan dia minimal itu 10 halaman karena dengan satu spasi ya satu spasi. Jadi tergantung sebenarnya. Nanti kalau misalkan Mas Fauzan ada yang masuk ke jurnal, kemudian template-nya dia 2 halaman, dia tinggal bagi dua aja, klik aja ke kalau nggak salah ke insert ya, tinggal gampang. Kita nggak usah bagi dua, dia bisa langsung kebagi dua gitu ya. Atau mungkin dia sudah ada template-nya. Jadi kalau kita ketik itu, kita ketik atau kita kopas gitu ya. Kalau dari tulisan kita ke template-nya itu dia akan mengatur sendiri kan sekarang mau udah canggih ya. Iya. Iya. Oke gitu ya, Mas Fauzan ya. Baik dok, terima kasih dok Oke, penjelasannya. ini artikel ilmiah ya. Contoh aja ini mah sebenarnya teman-teman udah tahu lah ya. Sistematika artikel ilmiah kajian teoritis di sini ada judul. Ini cuma sedikit ya. Ini biasanya judul, kemudian nama penulis, biasanya afiliasinya, kemudian email penulis ya. Kalau biasanya kalau dua-duanya mau dikirimkan ke email, dua-duanya tuh dikirimin. Ditulis emailnya masing-masing. Jangan penulis pertama doang yang dimasukkan emailnya di sini. Izin, Kemudian izin, Bro. ada, Sorry, izin sebentar mau mengingat. ya Itu kenapa? seandainya ini disertasi udah selesai. Kita mau upload ke Q berapa lah, Q3 atau Q4. Itu apa kita harus sendiri atau harus ngajak teman juga masuk ke tulisan kita itu? Kan ada promotornya, Mas Oh iya, Samukri. ya sorry sorry, saya Iya, promotor ya. Iya lupa ya. Iya iya. promotornya gratis loh. Promotor ikut terus ya, ikut terus dia ya. Ikut terus promotornya. Cuma kan dia Iya orangnya iya. orang kedua. Nah, Iya iya. orang kedua itu nanti misalkan promotor dan co-promotor. Iya Ya iya. 40% ya dibagi dua. Mas Bagi Samukri dua. tetap 60% Oh gitu. iya iya. Nggak mungkin di situ Mas Samukri doang. Kenapa? Karena Oh, itu adalah disertasi. Ada si pembimbingnya. iya iya. Oke. Oke. Kemudian abstrak ya, biasanya abstraknya bahasa Inggris Jawa ya, ya, bahasa Jawa, bahasa Jawa, eh, bahasa Inggris. bahasa bahasa saya itu Betawi. Betawi. Kemudian kita harus masukkan keywordnya ya, Ya, jadi keywords. harus wajib ada ya, Ya, jadi ya. nggak boleh nggak ada. Ya. Biasanya tergantung permintaan keywordnya biasanya minimal 4, maka masukkan 4. Kalau Hmm. minimal kalau maksimal 5 ya terserah kita masuknya apa 2 apa 3 gitu kan karena maksimal 5. Nah ini kita masukkan pendahuluan karena
ini tidak sama dengan kalau kita melakukan disertasi, ini nggak sama ya. Kalau misalkan melakukan penelitian di kampus juga nggak sama, karena nggak ada bab-bab di sini ya. Di sini pendahuluan, bla bla bla. Kalau penelitian di UMJ itu harus ada yang namanya apa namanya internalisasi al-Islam dan kemuhammadiyahan. Ya. Ya, internalisasi. Jadi di internalisasi tuh kemuhammadiyahan, al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kita kaitkan variabel-variabel yang ada pada apa namanya, nanti teman-teman juga ada nih di disertasi ya. Misalkan variabel apa namanya kompetensi ya, kaitkan dengan yang ada ayat-ayatnya di Al-Quran, itu disebutkan ya, internalisasi al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, pendahuluan itu kan banyak. Nah, di sini jangan dibikinin pointer-pointer ya. Misalkan di situ A itu pendahuluan atau A-nya latar belakang, nggak usah. Biasanya kalau di dalam artikel ilmiah itu tidak membuat satu poin-poin gitu. Misalkan A adalah penelitian terdahulu, penelitian latar belakang penelitian. Enggak, ya, udah langsung latar belakang penelitian. Kemudian kita masukkan latar belakangnya. Biasanya juga kita, kalau latar belakang penelitian mungkin kita agak banyak juga ya, karena di situ itu bagaimana ada fenomenanya, latar belakang kenapa sih kita mengambil judul ini, gitu kan? Kenapa sih kita ngambil judul itu? Makanya harus ada latar belakang penelitiannya terlebih dahulu. Kalau ditanya, kenapa alasannya Anda mengambil judul ini? Karena mau ngambil judul aja kayak ini gitu ya. Itu salah. Ada alasan-alasan. Kenapa? Yaitu dengan data-data, ya kan? Oh. Misalkan di situ kepuasannya nih, kepuasan karyawan itu apa namanya rendah. Ya, kenapa sih kok rendah? Diketahui banyak yang resign, banyak yang keluar, itu banyak yang kinerjanya jelek. Itu juga kan indikasinya. Jadi kalau misalkan kepuasannya tinggi, artinya orang nggak mau keluar dari perusahaan itu. Nah, kalau dia tinggi, kita nggak jadi penelitian. Makanya kita cari penelitian di mana. Iya, orang udah tinggi, Ngapain lagi teliti ya? ngapain lagi diteliti, ya Iya, kan? Tapi iya. kalau kepuasannya rendah, misalkan kepuasan itu adalah X-nya, kemudian kinerjanya jadi rendah. Kenapa? Nah, itu baru bisa kita jadikan alasan kenapa kita ambil judul itu. Itu. Ya, jadi harus ada datanya tuh. Misalkan teman-teman mau ngambil seperti itu, ada datanya. Kenapa? Di kinerja itu semakin lama semakin menurun tuh kinerja karyawan. Hmm. Kemudian Berarti ada pembanding dong, Prof. Ya? Ada ada pembanding. pembanding tahun, Oh. misalkan 3 tahun ya, 3 tahun 2021, 22, 23. Misalkan 24 belum tercatat lah, atau belum terekspos gitu ya, belum. Ya, kita ambil aja 21, 21, 22, 23. Nah, itu pembandingnya. Jadi akan kita lihat bahwa ternyata 21 itu agak tinggi, 22 turun, 23 lebih turun lagi. Nah, kemudian kinerjanya juga ternyata turun. Artinya kan kita tidak mungkin nih, kita indikasi, kita duga, kita praduga ya, praduga tak bersalah. Jadi kita duga kemungkinan atau dugaannya adalah karena kepuasan kerjanya rendah. Kenapa kepuasan kerja rendah? Pertama, karena gajinya. Mungkin gajinya tidak sesuai dengan tidak adanya kesesuaian, disesuaikannya gaji pada tahun ini.
Kenapa? Harga kan pada naik. Gajinya, gajinya stuck aja gitu. Berarti kenapa kepuasannya rendah? Ya karena gajinya rendah gitu, atau gajinya tidak ada perubahan. Terus apalagi selain itu? Misalkan kepemimpinan atau gaya kepemimpinan. Mungkin kepemimpinannya juga gayanya sengak gitu misalkan. Sengak. Betawi, Sengak tuh Betawi banget dah. Betawi, Betawi banget tuh ya, udah keluar lah Betawinya. Heeh. Nah, terus apalagi selain itu berarti kita ambil mungkin ada 3 variabel X-nya yang bisa kita praduga bahwa itu bisa terjadi karena tidak puas akan kepemimpinannya, tidak puas akan gajinya, tidak puas akan fasilitas-fasilitas. Iya, kalau kompensasi mah termasuk fasilitas, tidak puas Iya. terhadap apa ya? eh Apa ya? Apa ya selain itu kalau kalau disiplin nggak ya misalnya selain gaya Inovasi apa? kepemimpinan misalnya Kompetensi. kompetensi ya, nah itu bisa kita ambil judul. Jadi judul itu berawal dari pendahuluan di latar belakang penelitian. Mama Nen Mm-mm. udah ceritain kan? Udah. Udah, berarti mungkin yang saya ceritain itu sedikit banyaknya sama lah ya, bahwa Sama. judul itu kita ambil karena ada dugaan-dugaan gitu. Baru kita masuk ke di situ di pendahuluan baru perumusan masalah itu kita tulis, tapi nggak usah pakai pointer. Kecuali misalkan perumusan masalah ada 7 perumusan masalah. Ya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita dulu ya, saya haus. Kalau kinerja keuangan gimana, Bu? Kalau keuangan itu Apa yang eh, dipengaruhi eh, kinerja keuangan? Apa ya? kalau biasanya sih ukuran perusahaan ya Bang ya, Bang Fikar. Biasanya ukuran perusahaan, kemudian tadi juga ada tuh mana tuh di sini. Eh, Misalkan, iya saya kan nggak Ya terlalu banyak hafal. nilai perusahaan. Nilai perusahaan, terus kaitannya sama apa Bang? Kinerja keuangan tuh apa aja? Nilai perusahaan ya bisa Mm. kepemilikan saham, struktur modal, struktur 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 saham. modal, kepemilikan saham. Nah, itu kan bisa menjadi diambil kenapa sih ini jadi judul, alasan kenapa memilih judul ini ya itu tadi gitu kan. Kalau Kalau kinerja keuangan SDM kan kampus, kalau kinerja keuangan kampus eh, gimana ya? Apa waduh, yang diambil? Kampusnya bisa harus nggak banyak. kita ngambil izinnya? Ya, kampus Kita PTMA se-Jabodetabek gitu. Iya, gimana tuh? Bisa nggak tuh? ada Susah nggak Bang biasanya Tude? datanya. Kalau Susah. Eh, kalau se-Jakarta misalkan ya mungkin agak susah dapatnya datanya kan belum iya. tentu transparan. Oh, Iya, kayak Muhammadiyah UMJ emang transparan, belum tentu kan? iya, susah lagi. Kalau Ya yang belum udah nyarinya yang TBK TBK baru yang kali. gampang. Iya, yang Yang udah gampang TBK yang tuh TBK. yang gampang. Iya, Iya, kan karena kan dia terbuka ya. kampus nggak ada TBK, Ada UTBK. UTBK iya. Kalau Gagal itu UTBK gagal kalau kemarin. kalau mengenai keuangan untuk kita ambil di Universitas Muhammadiyah di Iya, cewek. Jakarta, Iya, berarti enggak di Jakarta aja iya. misalkan. Berarti Heeh. ada 3 tuh. Ya, UHAMKA, ada UTMJ, UHAMKA, UTM, UMJ, UTM. UT, UTM, UTM ya. Iya, Nah itu, ah, ah. Jadi udah bisa tuh diambil ya iya. untuk judul. Tapi yang pengaruh kinerja Eh, keuangan apa, Bro? Apa yang ya, pengaruh kinerja saya keuangan? minta bantuan nih sama Banyak. Bang Zul. Tadi ya, kalau kampus, Ya, Mbak. Ya ukur, banyak ini ya ukuran kalau kampus, kinerja keuangan kan rasionya kan cuma satu, bisa banyak. Tadi oh kayak struktur rasionya, modal. dilihat rasionya. Nggak mesti dari rasio bisa internal bisa eksternal kan. Oh, dampak. Hmm. Lihatnya dulu Hmm. dari mana dulu mau lihatnya. Mau Nah, internal, Masa eksternal, Mukri atau lihatnya mau dari gimana? internal apa eksternal? Eksternal. Eksternal. Kalau Eksternal eksternal, ya eksternal ya biasanya kebijakan pemerintah ntar inflasi segala macam. Oh, mm, jadi iya. Inflasi jumlah susah mata kalau uang.
Kursus Susah ya. terlalu banyak, terlalu luas karena masuk. Terus nggak jadi dokter dong saya ntar. Ya bisa, yang internal aja gitu. Internal aja ya. Nah, Internal. Kalau internal apa itu ya? ya. Ya. Nah, itu pendahuluan. Jadi teman-teman kalau mungkin mungkin diajarin sama Menen kenapa sih ambil judul ini ya karena ada eh, kinerja datanya ya. Jadi kita bicara mengenai data, kecuali tadi keuangan kayak Bang Zul. Kalau misalkan kita fenomenanya, kita ambil dari mana Bang Zul? Karena saya juga nggak paham kalau untuk keuangan. Hmm. Bang Zul, kalau Dari fenomena IDX keuangan banyak, dari dari IDX, dari website keuangan juga eh, banyak, dari dari IDX, dari website datanya yang terbuka. berarti Website yang terbuka lah pokoknya, yang gampang. cari yang terbuka aja ya, karena Ya. terbuka datanya bisa kita lihat ya, bisa kita Berarti universitas terbuka kan terbuka itu. Terbuka ya semua itu. terbuka kan beda lagi. Terbuka semua itu ngablak. Itu kan beda Lain lagi lagi tuh. ya. Heeh. Ngablak Oke, lain lagi. iya kita masuk Ngablak pendahuluan, lah sama kemudian tuh. pembahasan. Nah, Ya, pembahasan ya. ini itu biasanya ini ada pembahasan misalkan ini bukan dari itu ya, bukan dari disertasi, tapi bisa kita dari penelitian yang kita maksudkan misalkan analisis jalan raya ya kan, misalkan pengguna jalan raya misalkan terhadap atau dengan adanya jalan raya yang dibangun pemerintah secara terus-menerus gitu kan, apakah efektif? Ini bisa di pembahasan. Kemudian nanti ada kesimpulan, ada daftar pustaka, ya kan? Nah, itu secara teoritis. Nah, kemudian kita masuk di sini sistematika artikel ini ya, hasil riset atau hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini kita masukkan judulnya, tadi abstrak sama, keywordnya sama. Misalkan kita ambil yang keywordnya adalah kata kunci, kemudian ada pendahuluan, kemudian, nah di sini ada metode penelitian, metode atau metodologi penelitian. Nah, di pendahuluan ini enggak kita masukkan juga nggak apa-apa, kita masukkan bahasan tapi sedikit gitu ya, karena di situ biasanya ada yang menggunakan nomor duanya adalah kajian pustaka, ada tinjauan literatur, tergantung kepada sistematika artikel ilmiah dari setiap jurnal publikasi ya. Ini ada metode penelitian. Nah, kita tinggal menuliskan. Kita menggunakan metode penelitian apa? Berarti dengan menggunakan sampel populasi berapa, sampel berapa itu juga harus disampaikan. Kemudian hasil dan pembahasan ini bab 4, kemudian bab 5-nya adalah simpulan atau kesimpulan. Nah, biasanya suka ada penutup di sini. Ya, penutup berarti terdiri dari kesimpulan dan saran, atau yang ketiganya adalah keterbatasan. Nah, hasil dan pembahasan, nah di sini kita biasanya lebih banyak dibanding di nomor 2 atau metode penelitian, atau di sini ada kajian pustaka. Hasil pembahasan yaitu kita masukkan hampir mungkin seluruhnya, kita masukkan hasil pembahasan. Ya, biasanya kan kalau yang secara primer itu kita masukkan berapa sih sampelnya, karena yang kita pakai adalah sampel dalam penelitian ini. Misalkan populasi misalkan adalah kita nggak pakai melihat populasinya, tapi populasinya adalah 150 orang. Misalkan kita menggunakan apa namanya, menggunakan metode pengambilan sampelnya, yaitu misalkan 5 dikali dengan jumlah indikator itu dari hair ya, dari hair. Nah, itu 5 dikali jumlah indikator. Maka di dalam apa namanya, di dalam tinjauan pustaka itu harus ada, so, di dalam metodologi penelitian di mana di bagian
operasionalisasi variabel itu ada yang namanya indikator. Ya, indikator misalkan di situ tadi ada 5 variabel. Nah, setiap variabel itu mungkin ada 10 indikator. Nah, kalau 10 indikator, kemudian ada 5 variabel, semua hampir sama misalkan. 10 indikator, berarti 5 kali 10, 50 indikator. Nah, untuk mendapatkan sampel di metodologi penelitiannya, kita masukkan 5 dikali dengan 50. 50 apa? Yaitu indikator. Maka hasilnya adalah sampelnya 250 orang. Nah, itu yang kita jadikan sampel. Maka di hasil dan pembahasan itu kita masukkan. Misalkan kita mau menggunakan SEM, tapi kita harus menggunakan terlebih dahulu adalah validitas dan reliabilitas. Jadi kita valid nggak nih gitu kan ya. Kalau tidak valid maka bisa kita hilangkan itu kalau dia tidak valid misalkan di indikator berapa gitu ya. Boleh kita hilangkan. Jadi nanti kita uji lagi untuk kita dapatkan kevalidannya dan reliabilitasnya atau reliable atau nggak reliable. Baru kita masuk kepada uji uji SEM ya. Eh, nah, itu yang di hasil dan pembahasan. Kemudian kesimpulan, tapi di sini biasa, jangan terlalu banyak. Kalau misalkan terlalu banyak kan kita cuma sampai 12 sampai 18 halaman ya. Jangan banyak-banyak. Misalkan, oh kita nambahin aja, kita nggak usah nambahin. Kenapa? Karena di sini diminta untuk publikasi. Artikel publikasi itu adalah secara ringkas, jelas, dan padat. Simpulan biasa daftar pustaka. Nah, ini adalah sistematika. Jadi kalau teman-teman kita bisa masukkan, ini adalah sistematikanya. Sekarang kita masuk judul ya. Nah, teman-teman bikin judul nih ya. Dari sekarang mungkin teman-teman bikin judul lah, cari judul. Kalau bisa untuk Sabtu besok sudah punya judul ya, teman-teman. Kemarin saya tanya Mama Nen, kata Mama Nen setiap paparan itu 2 orang gitu kan. 2 orang. Nah, saya pikir judulnya sudah disetujui sama Mama Nen ya. Ternyata satu presentasi itu 2 orang. Jadi kan nggak mungkin judulnya itu sama ya dengan orang yang lain. Kalau bisa, jangan sama variabelnya. Beda. Punyalah kita apa namanya inovasi pengembangan judul. Jangan sampai judulnya dari itu ke itu ya. Nah, judul. Kalau bisa, ini tugas ya teman-teman. Kan untuk buku sedang masih di dalam ISBN, belum keluar nomornya. Ya. Kemudian tugas yang untuk Sabtu besok karena Sabtu besok saya terakhir. Nah, itu kemana Ibu? Hah? Mau kemana? Diganti sama Prof. Gofur dilanjutkan. Oh, aduh. Iya. Nggak ada yang lucu Prof. dong ntar Bu. Eh, Nggak ada yang Emang saya lucu ntar. lucu. Emang saya lucu. Saya kan bukan badut. Ya, jadi tugas ini ayo dicatat. Ini kan kita udah Ya. berapa orang di sini nih? Judulnya aja Pak, latar belakang. Judulnya aja. Judulnya aja. Oh. Ya, mungkin punya 3 judul ya. Gitu. Oke. Mungkin kita masing-masing apa teman-teman kita apa? Kita tayangkan, kemudian ada masukan-masukan nggak dari teman gitu yang lain supaya jadi judul yang bagus gitu. Yeah. Oke ya, dengar semua ya. Ya. Oke, sekarang Siap, masih Bu. jam 2. Masih jam 2. Masih jam 2. Lama banget jam muternya katanya. Iya, pengen diputerin aja ya. Di jam saya itu udah 14.21. Iya sama.
Sama ya. Tapi di jam dinding saya itu jam 2:15. Nah, Ya, jam mana tidur yang tuh, jam tidur berarti itu. jam tidur ya. Oke. Nah, ini adalah kalau kita membuat artikel. Judul Oh, oh. biasanya dengan huruf kapital atau dicetak bold ya. Jumlah kata Hmm. kurang dari untuk ringkasan ya, kurang dari 12, kurang lebih 12. Atau biasanya kita ada kata-kata dihitung 250 kata atau Hmm. 500 kata Ya. atau 1000 kata itu Hmm. ya. Biasanya kan ngecek ya di bawah pojok kiri itu bisa kita Hmm. lihat kita oh nggak usah ngitung satu-satu. Ini misalkan ringkas 1, 2, 3 susah. Ini huruf kapitalnya berapa ukurannya? 12 juga judul. Kayaknya 12 sih ya. Oh. Jarang loh yang di bawah 12 ya. Ah, di Ya bawah ada dua ada belas 14 gitu, ada 14 boleh. Oh, Kalau 14. 14 nggak ada juga terlalu Udah. terlalu besar. Iya. Nah, nah, ini judul artikel katanya tidak harus sama dengan judul penelitian. Ya boleh-boleh aja. Hmm. Ya, karena kan artikel kita itu yang akan kita publish. Tapi Hmm. ya alangkah lebih baiknya sama aja. Soalnya nanti akan dipertanyakan kalau itu menjadi persyaratannya, kok nggak sama dengan judul penelitian. Padahal sih boleh berbeda. Malah kadang-kadang judul disertasi itu bisa kita bikin dua artikel publikasi. Ya, dua Hmm. artikel publikasi. Cuma kita bedakan variabelnya nih. Ya, mungkin kita bedakan variabelnya yang ini adalah variabel misalkan Salam. dengan struktur satu, kemudian yang satu dengan struktur dua atau lengkap gitu ya. Hindari penggunaan singkatan, rumus, jargon, dan rujukan. Rumus itu jangan ditulis rumusnya gitu ya. Misalkan R square sama dengan, misalkan R square sama dengan, nah itu nggak usah lah, nggak usah ya. Jargon, jangan pakai jargon. Masa Mukri ya. Nggak Ya. usah pakai jargon dan rujukan, nggak Nah, kalau usah itu ya. ada tulisan GUG gimana? Misalnya kan Good University Iya. Government pakai GUG Ya kan boleh, ini disingkat. untuk judul, Mas. Judul panjang juga tetap. Good Iya, University judulnya Government. Oh. dipanjangin. eh, Misalkan dalam kurung apa namanya apa namanya di situ dalam kurung eh, eh, kasus pada anu gitu ya. hmm. Nah itu nggak usah disingkat. Oh. Hmm. Jadi atau studi kasus. Nah, tapi Hmm. kalau studi kasus untuk disertasi kayaknya jangan deh ya. Jangan ya, kurang kurang greget ya. Hmm. Karena kan dia skupnya kecil, berarti studi kasus itu hanya di situ aja gitu kan. Iya, iya, iya. Jangan sampai kita nanti udah disertasi masih studi kasus, jangan ya. Kalau studi kasus nggak jadi disertasinya nih. Nggak jadi wisuda. Ya, nah ini penulis ya, itu Hmm. ada ininya nanti saya share aja di Di apa grup. namanya saya di grup ya. Jadi Ya. yang tadi saya share juga di grup. Nah abstrak ini sama ya. Nah abstrak biasanya ditulis secara huruf miring Huruf ya miring. atau italik Hmm. ya italik. Asal jangan orangnya miring gitu kan. Ini masih udah tepar apa belum ada nih? Belum, lagi ngopi nih. Belum lagi ngopi. Ngopi. Jadi belum tidur ya. Ah. Ntar Pak Maswanto masuk nggak? Tadi masuk. Ntar Pak Hah? Maswanto. Oh, Mas Wanto udah tadi pagi. Oh udah. Udah Oh tadi udah pagi. subuh Kenapa? subuh jam 8. Eh, Loh harusnya jam 8 siapa? Prof Nenen tapi nggak ada kan? Prof Ned kan udah selesai. Iya, makanya harusnya paginya beliau biasa jadwalnya. Terus harusnya siapa? Nggak tahu nih ketua kelas gimana. Tadi Pak itu Eh, Pak Mas Wanto. iya kan biasanya Prof Ned tapi dia 6 kali. Oh Bu Nur ya, Bu Nuraini Apanya? Pak atau Pak? Yusuf, Yusuf Oh Bu. Pak Yusuf. Eh, Kenapa? Pak Yusuf enggak. kenapa Bang? Nggak datang? Nggak datang apa?
Itu nggak ngajar, Pak Yusuf? Ntar 3:30. Oh, Oh, diputar setengah diganti. empat. Tukur Oh, berarti. gitu. Oh, ya Kirain Pak semangat. Maswanto jam 8 tadi. Iya, Pak Maswanto jam 8, ya kan? Hmm. Oh ya benar ya, Mama Nen udah selesai. Kemudian Pak Maswanto jam 8, Prof. Henдар jam 10, saya jam 1, Pak Hmm. Yusuf jam setengah 4. Oke, ini Iya dibaca betul. aja. Kayaknya kemarin kita sudah penulisan abstrak, sudah itu ya, sudah kita Ya. bahas pada buku. Kemudian kata kunci ya, kemudian kata kunci enggak sih, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini sudah dipelajari sama Mama Nen di bab 1, kalau nggak salah, bab 2-nya Pak Yusuf ya, Ya. ya Bang ya, Iya, Bang Zul. Ya. betul. Kemudian Medlit nanti kalau nggak salah Bu Nuraini untuk bertiganya. Kemudian contoh penelitian ini saya rasa teman-teman dibaca aja. Mungkin kita lanjut nanti di Sabtu yang akan datang itu kita bahas judul ya. Ya. Biar teman-teman punya tabungan. Ya, betul. Tabungan Tabungan judul. judul. Terima kasih. Udah terima kasih saya. Coba. Oke, saya rasa ini nanti saya share di grup ya, sama yang tadi judul. Ini adalah saya stop dulu. Nah ini yang judul Pak Fauzan bilang ya tadi ya, Pak Fauzan ini diminta di apa ya Pak yang di sini Hmm? tadi kan itu konsentrasi, Nah, iya nih coba kemudian coba ini penting nih. ini Pak Fauzan Nadima apa Kuantitatif tadi kualitatif Bu, tadi Bu sarannya? maksudnya Bu. Oh, Betul Ibu. metodenya ya, metode penelitiannya apa kuali atau kuanti? Ini rata-rata kuanti ini. Ini adalah kuantitatif ya, karena kita Untuk lihat di mengulang, sini, untuk mengulang. kemudian di sini ini pengaruh tata kelola Ya perusahaan, itu minum karena kan profitabilitas. Nah, semuanya ini 2 juta keuangan untuk nih. 3 jam. Ya, eh, kalau sekarang kita nggak usah bayar, Pak Fauzan, nggak usah 3 juta. Bayar pakai doa. Eh, nih Bang, ini kalau ini Kuantitatif kita ya. masih kuantitatif nih ya, karena terhadap nilai, berarti ini Ini rata-rata keuangan nih ya. kuantitatif ini. Pengaruh image, destinasi, dan efektivitas pemasaran terhadap niat berkunjung, berarti ini kuantitatif Hmm. juga, karena nanti kita makanya adalah biasa kalau di pemasaran adalah Google Form sama juga nih. Kemudian pengaruh customer experience dan customer technological delight terhadap loyalty. Nah, ini juga sama terhadapnya. Ya, ini adalah studi pengguna smartphone kelas tertinggi di Indonesia. Kelas tertinggi smartphone itu apa mereknya? Smartphone. Saya mah Vivo murahan. Iya. Kalau saya kayak saya Nah, Samsung. Samukri nggak ada, Samukri, Kalau merek yang Samukri nggak ada apel Bu. kalau Wah, kalau apel yang digigit saya nggak bisa pakainya. Aku aja. Heeh. Nah ini rata-rata semua kayaknya kuanti deh Pak jangan Fauzan. kuantitatif Ini ya. peran peran pemberdayaan kualitatif kayaknya Bu. Mana tuh? Mana nomor? Bukan ya? Nomor 4. Mbak, Oh, berapa tuh? oh ini mix nih. Nomor 6, nomor 6. Pengaruh customer itu kuantitatif, Pak. Pengaruh. Nomor berapa? Nomor berapa? Oh, ini Nomor mungkin nomor 7. Nomor 7. Nomor nomor 7. 7 Spiritual, peran what spiritual Spiritual. dalam. nomor 7. Oh, ini sama terhadap kinerja. Kan kita Oh, mengukur. Oh. Mm-mm. Iya. kuanti ya. Kalau kuanti ini rata-rata kuanti nih. Kuantitatif ya. Heeh. Uangannya satu Coba doang aja. keuangan Sedih banget. banyak tuh. Itu mana satu doang Bu? Keuangan nih pengaruh Mana? ukuran perusahaan, 2 doang. penerapan etika bisnis, dan praktik Heeh. corporate governance terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan serta implikasinya pada praktik manajemen laba. Biasanya Aduh, dia manajemen pakai laba. manajemen laba tuh pada emiten sektor.
Pemasarannya Iya, cuma satu, dua pemasaran. dua Sama keuangan pemasaran juga hanya dua. banyak. Keuangan yang dua. Pemasaran satu, dua, Keuangan dua. em, Dua doang. pemasaran satu, dua, tiga, Hah? 4, 5 pemasaran. Banyak ya? 5. Paling banyak SDM. Iya, belum yang SDM nih. Iya. Itu pilih kasih saya. Pilih kasih. Iya. Yang Mas kuali Roba tuh gak ada lagi. Heeh. juragan SDM. Iya. Nah, coba teman-teman nanti cari misalkan 3 atau 2 atau 3 judul gitu ya. Boleh kayak Pak Fauzan itu mau yang Mix, apa yang mix. namanya kualitatif boleh. Coba kita bahas gitu apakah ini bisa maju sebagai judul disertasinya Pak Fauzan gitu ya. Iya, Nah, ya namanya harus punya tabungan begitu nanti iya betul. ada Ya, ada setuju. ada istilahnya Pak Fauzan nanti udah punya judul Pak. Oh belum nyari-nyari dulu baru nyari-nyari dulu gitu Nyari di kan. mana nyari? Udah sih Bu, udah punya tabungan sih Bu. Alhamdulillah ya. Itu baru di BRI Alhamdulillah. dia, di BRI. Ya kalau objeknya sih atau subjeknya bentar dulu deh gitu kan. Yang penting judulnya dulu gitu. Aduh, iya iya. Nanti mau di mana nih? Kan bisa di mana aja. Kalau Mana aja. misalkan kita ambil tempatnya di mana gitu kan. Yang penting jangan di UMJ Emang gitu. apa? Nggak boleh Oh, kan? Kalau UMJ berarti namanya studi kasus dong. kalau yang tadi tiga kampus boleh ya? Boleh, boleh. Tapi kan harus di BBM. ini lagi apa namanya sampelnya diklasifikasi lagi tuh. Oh iya. Ya, misalkan dari banyaknya berapa sampel, nggak mungkin misalkan di banyak 250 karyawan misalkan. Iya, UMJ itu 150 ya enggak, karena harus biasanya pakai proporsional proporsional. atau pakai AA Ya, ya. supaya sama ya, Ya, supaya bisa mewakili ya. Oke, tuh. oke. Di UMJ banyak karyawannya tergantung ya. Tergantung fakultas. Kalau fakultas ekonomi karyawannya tuh sekitar 40 ya Bang Tikar ya. Banyak ya. Eh, 40 apa? Itu termasuk OB ya. Kalau biasanya kalau kita apa kita nggak kasih Google Form itu OB nggak pernah masuk ya sama. Iya benar karena beda nanti beda Beda nasib. beda tugas. Karena dia tidak akan sama ininya Oh iya, iya. karyawan semuanya karyawan Ya, gitu. diklasterkan gitu. Iya. Iya, gitu. Saya rasa itu aja ya udah di 14.34, 14.34 nih. iya Dilihat ke atas. 14.3 di saya tuh 14.30 kurang 29 Kurang tapi di dikit. laptop saya 35 sekarang. Iya, sama. Oke. Oke, ini yang datang 14, Banyak 13 siapa lagi yang keluar tuh? yang keluar kemana? Ini Hakim gak masuk Hakim, ya? Hakim. Ada bro. Namanya panggilannya Hakim, Iya. ya Hakim. kan? Ada Iya. nih Iya. Hakim. Terus yang Hakim. terawat yang pernah masuk ya Hakim ya? Ya, kayaknya nggak masuk hari ya. Iya, Anak. dia mah nggak masuk mulu, Ya. bukan hari ini aja. Tadi katanya putranya sakit tadi. Ya, anaknya Sakit. masuk ke rumah sakit Ini. dari Oh minggu gitu, kemarin. ya semoga cepat sembuh lah Ya. ya. Kira kemarin dari Ya. kemarin tuh masuk, kalau perawat enggak ya. Nanti saya yang Dia bingung ngasih kasih nilainya gitu. bingung. Jangan tersalah, Bu. Nanti nggak ada Nih, nilai saya. oh gitu, iya, enggak. Saya ingat kamu, Hakim. Ini yang enggak hadir, Mas Ketua kelas ya, Mas Ketua lagi Lagi cukur, cukur. Bu. Ah, Lagi cukur. Iya, Emang lagi udah cukur. panjang rambutnya. Mbak Din ada, Mas Budi, Mas Aga, Hakim, Hadir Kak semua. Mardi, Hamidah, Mas Fauzan, Nur Arida Abdul ada. Rahman. Ada ya Bu Dokter.
Iya, ada Siap. Bu. Ah, ah, Terima kasih. Mas Fadli, ya. Zulfikar, Diri Bu. Mas Ya, Samukri, hadir. Mbak Nur, Mas Roma. Berarti yang nggak hadir itu Terawat, satu, terawat aja. dua Terawat Pak sama Om Mas Farabi. Ketua Kelas. Iya, Mas Tua kelas. Mas Ketua Kelas, Mas Farabi. Mas Wanto dong. Oh, tadi udah Mas, diajar. Mas juga kan. Iya. Aduh, saya foto ya. Ini foto. Ayo, Ayo. wajahnya Iya, keluarin. wajah tuh. Aduh. Nah lah. Wajahnya. Saya lagi di pantai, anginnya banyak ini. Iya, kayak di pantai nih. Iya. Di Anyer. Ya, Sudah. Mbak Nur, Mbak Hamidah, Nur. Mbak Marni, Mas Aga, Mas Budi. Itu Mas Budi laptop itu. Ayo kita. Saya lagi ntar ada lagi nih 3:30. Aduh, semangat buat saya sendirilah. Oke, Mbak Hamidah belum. Ayo, Mbak Marni. Marni mukanya, wajahnya. Wajahnya. Wajah tuh wajah iya. Mbak Hamidah, jangan bilang macet lagi ya Mbak. Macet. Macet sih Bang. Kemarin kan Sabtu kemarin dia macet. Ini bisa nggak ya? Iya. Saga. Mas Aga. Itu dia tuh Ayo. orang itu. Mas Aga belum nih? Mas Budi. Senyumnya. Oke, ayo senyum. 1, 2, 3. Kalau saya laptopnya lagi ada masalah, nggak bisa lihat muka. Siap. Udah ada wajahnya yang cantik. Ayo, Ayo, satu lagi. Mana Mas Samukri wajahnya? Tadi udah ada Udah, satu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Selanjutnya semangat juga buat kuliah 3:30. Sama buat saya, semangat juga. Terima kasih. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Ya. Kita pindah ini nggak channel? Pindah channel. Masih lama.